Shalom, Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi kita bertemu dalam renungan malam edisi 25 September tahun 2025 Resort GKE Sampit, dimana kita diperhadapkan dengan firman Tuhan. Dan saya harap Bapak Ibu dalam keadaan sehat dan damai sejahtera dimanapun Bapak Ibu berada pada saat ini. Kita diperhadapkan dengan nas yang diambil dari Yeremia pasal 23 ayatnya yang ke-9 hingga ke-22. Tapi saya hanya memilih 2 ayat saja, yaitu ayatnya yang ke-16 dan ayatnya yang ke-20. Demikian saya bacakan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Janganlah kamu mendengarkan perkataan para nabi yang bernubuat kepadamu. Mereka menyuruh kamu menjadi sia-sia. Mereka mengatakan penglihatan dari hatinya sendiri, bukan dari mulut Tuhan. Sesungguhnya Tuhan akan mengadakan kepadamu malapetaka pada hari malapetaka yang melanda. Amin. Jadi Bapak Ibu, melalui 2 ayat ini, Yeremia ingin menekankan bahwa adanya peringatan keras terhadap umat agar jangan mudah percaya pada nabi palsu yang berkata dari keinginan hati mereka sendiri tanpa dasar firman Tuhan. Jadi ayat ini ingin mengingatkan kita untuk selalu memeriksa firman dan sumber pengajaran yang kita terima, agar kita tidak mudah tersesat, Bapak Ibu. Dan ayat ini juga menekankan agar kita melihat dan mengingat keadilan Tuhan. Ketika manusia menolak firman-Nya dan mempercayai hal-hal yang salah, Tuhan akan mendatangkan konsekuensi yang tidak bisa dihindari. Namun juga kita diajak untuk bertobat dan kembali pada jalan Tuhan agar terhindar dari malapetaka itu. Kita bisa melihat Bapak Ibu, konteks kitab Yeremia, terutama ayatnya yang ke-16 dan ke-20 ini dengan kehidupan kita masa kini. Firman Tuhan ini saya beri tema memilih sinyal yang benar di tengah lautan informasi. Jadi ketika zaman Yeremia banyak nabi-nabi palsu yang menyesatkan umat, tapi kehidupan kita masa kini, kita dibanjiri informasi dari AI, dari media sosial, dari teknologi digital yang kita genggam, kita ketahui, kita lihat, dan kita gunakan setiap harinya. Menarik sekali ya Bapak Ibu, ketika Yeremia pasal 23 ini, ayatnya yang ke-16 dan ke-20, itu kita hubungkan dengan teknologi masa kini. Poin pertama yang ingin saya tekankan, yaitu adanya nabi palsu zaman now, zaman sekarang, yaitu informasi dari AI atau algoritma sosial media yang kita gunakan. Karena di era digital sekarang, banyak informasi yang kita terima bukan dari sumber aslinya, melainkan dari teknologi, dari AI, chatbot, media sosial, dan algoritma yang memfilter atau menyaring apa yang ingin kita lihat dan ingin kita dengar. Jadi Bapak Ibu, sama seperti nabi palsu yang berkata dari hatinya, AI dan algoritma ini seringkali hanya menyajikan informasi pada pola data dan preferensi para pengguna seperti kita. Jadi bukan kebenaran yang mutlak, dan ini bisa menyesatkan kita jika kita tidak kritis. Lalu poin yang kedua, bahayanya konten palsu atau deepfake. Teknologi yang membuat video,
suara, gambar palsu yang sangat meyakinkan. Dan itu mirip seperti nabi palsu yang menyampaikan penglihatan dari hati sendiri, Bapak Ibu. Jadi bukan dari sumber asli, tapi kita bisa melihat adanya kepalsuan. Kita dituntut untuk lebih waspada dan tidak terperangkap dalam kebohongan digital. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, jadi kita dituntut untuk atau atas kebutuhan informasi dengan memfilter informasi dengan firman Tuhan. Dalam lautan informasi dan kecanggihan AI yang bisa membuat segala sesuatu lebih nyata dan lebih mudah, kita perlu punya filter iman yang baik, yaitu firman Tuhan. Dan tanpa itu kita mudah terbawa arus, Bapak Ibu. Kita terjebak dalam narasi palsu, kita terjebak dan merusak jiwa dan kehidupan nyata kita. Yang keempat, AI memang bisa menjadi alat yang begitu memberkati dan juga mempermudah kehidupan kita sekarang, tapi bisa juga menyesatkan. Teknologi AI sebenarnya bisa sangat membantu dan mempermudah kehidupan kita, belajar firman Tuhan, pelayanan, dan komunikasi dalam gereja. Tapi jika kita gunakan tanpa kontrol rohani, itu bisa juga menjadi alat menyampaikan kebohongan, menimbulkan ketakutan, dan membuat kita ketergantungan pada suara manusia atau teknologi, bukan dari suara Tuhan. Dan poin terakhir, yaitu tantangan memegang teguh firman di era digital ini, Bapak Ibu, di mana segala sesuatu yang serba cepat, serba instan, membuat kita tergoda pada jalan pintas dan mempercayai apa yang lebih viral, apa yang lebih populer pada masa kini. Namun Yeremia mengingatkan kita untuk selalu kembali memeriksa apakah sesuatu itu memang berasal dari Tuhan atau hanya dari mulut manusia atau teknologi. Jadi apa korelasi, apa relevansi, apa hal yang bisa kita ambil melalui firman Tuhan dan poin-poin dari permasalahan masa kini yang saya jabarkan dari 5 poin tadi, Bapak Ibu. Mari kita belajar menyaring setiap pengajaran firman Tuhan yang kita terima. Jangan mudah percaya karena sesuatu itu terdengar menyenangkan dan sesuai keinginan kita. Mari kita pegang teguh firman Tuhan. Walau kadang firman Tuhan itu menyakitkan, walau kadang firman Tuhan itu menegur kita dengan keras dan kedisiplinan. Tapi firman Tuhan yang teguh itulah yang membuat kita tidak terjerumus dalam kesesatan dan membuat kita tetap berjalan pada jalan yang benar. Amin. Untuk firman Tuhan, untuk renungan malam kita, mari kita berdoa. Allah Bapa, kami percaya bahwa karya-Mu yang begitu luar biasa membuat kami sadar. Melalui firman Tuhan ini kami bersama-sama belajar bahwa firman-Mu yang nyata itulah yang mampu mengiring kami pada jalan kebenaran, mengiring kami pada sesuatu hal yang baik. Terima kasih atas nasihat, terima kasih atas firman Tuhan. Sehingga firman inilah yang boleh kami pegang dan kami jalani setiap harinya. Kami percaya sidang Jumat-Mu dimanapun mereka berada pada saat ini, Engkau berkati hidup dan kehidupan mereka. Pekerjaan, tugas tanggung jawab, mereka yang dalam keadaan sakit dan sehat, mereka yang dalam keadaan suka dan duka, mereka dalam keadaan bersyukur atau dalam masa pergumulannya. Tuhan,
yang menemani Tuhan, yang melingkupi, dan Tuhan yang memeluk erat mereka, sehingga mereka tidak berdiri seorang diri, melainkan Engkau yang selalu ada dalam sisi mereka, dalam kehidupan mereka, dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, berkati sidang jemaat-Mu di Resort GKI Sampit dimanapun mereka berada ketika mendengarkan firman Tuhan ini. Inilah kami, inilah kehidupan kami. Amin. Shalom.